Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang menentukan strategi produk. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Dari yang pertama ada Halimatun Nabilah. Nama saya Halimatun Nabila, NIM 190301160. Dan yang kedua ada saya Fadilah Dwi Oktaviona, NIM 190301162. Dan yang ketiga ada Devi Norvina Hari. Dan yang terakhir ada Bagas Agung Prasetyo. Bagas Agung Prasetyo, NIM 190301186. Disimak dengan baik ya. Strategi produk. Strategi produk dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, strategi produk baru dimaksudkan mempengaruhi konsumen agar mencoba produk. Dalam jangka panjang, strategi produk dirancang untuk mengembangkan kesetiaan kepada merek dan mendapatkan pangsa pasar yang besar. Pada bagian ini, pertama-tama akan dikaji beberapa ciri khas personal konsumen yang mempengaruhi pemakaian produk. Lalu diperiksa beberapa ciri khas produk yang mempengaruhi proses pemakaian. Permasalahan strategi produk. 1. Ialah afeksi dan kognisi produk. A. Kepuasan atau ketidakpuasan. Nomor 2. Perilaku produk. A. Interaksi dengan produk. B. Kesetiaan kepada merek atau pencarian salingan. Nomor 3. Lingkungan produk. A. Atribut produk. B. Pengemasan. Penetapan strategi produk. Tingkat produk, hierarki nilai pelanggan. Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar harus melihat 5 tingkat produk. Setiap tingkat menambah nilai pelanggan yang lebih besar, dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Customer Value Hierarchy. 1. Manfaat inti atau core benefit. 2. Basic product. 3. Expected product. 4. Augmented product. 5. Potential product. Kemudian klasifikasi produk. Pada saat dulu pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan ketahanan atau durabilitas, keberwujudan, dan kegunaan konsumen atau industri. Setiap jenis produk mempunyai strategi bauran pemasaran yang sesuai. Yang pertama, ada ketahanan dan keberwujudan. Pemasar menggolongkan produk menjadi 3 kelompok, menurut ketahanan dan keberwujudan. Yang pertama, ada barang-barang yang tidak tahan lama. Yang kedua, ada barang tahan lama. Yang ketiga, ada jasa atau servis. Dan yang kedua, ada klasifikasi barang konsumen. Yang pertama, ada barang sehari-hari. Yang kedua, ada barang belanja. Yang ketiga, ada barang khusus. Yang keempat, ada barang yang tidak dicari. Kemudian lanjut kepada klasifikasi barang industri, bahan dan suku cadang atau materials and part, barang modal, capital items, layanan bisnis dan pasokan, supplies and business service. Terima kasih. Selanjutnya, diferensiasi produk. Pertama, bentuk. Banyak produk dapat diferensiasikan berdasarkan bentuk seperti ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. Yang kedua, fitur. Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur yang melengkapi fungsi dasar mereka. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan memilih fitur baru yang tepat dengan mensurvei pembeli terbaru dan kemudian menghitung perbandingan nilai pelanggan dan biaya perusahaan untuk setiap fitur potensial. Yang ketiga, penyesuaian. Pemasar dapat mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan perorangan. Keempat, kualitas kerja. Sebagian besar produk ditetapkan pada 1 dari 4
tingkat kinerja, yaitu rendah, rata-rata, tinggi, atau unggul. Kualitas kerja atau performance quality adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Perusahaan harus mengelola kualitas kinerja sepanjang waktu dengan terus memperbaiki produk, sehingga perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian dan pangsa pasar yang tinggi. Kegagalan melakukannya akan memberikan konsekuensi negatif. Yang kelima, kualitas kesesuaian. Pembeli mengharapkan produk yang tinggi, yaitu tingkat di mana semua unit yang diproduksi identik dengan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Selanjutnya yang keenam, ketahanan atau durability. Pembeli biasanya akan membayar lebih untuk produk yang tahan lama, tetapi walaupun penjual menawarkan produk yang berkualitas tinggi, namun tetap dalam harga yang tidak berlebihan. Nomor 7, keandalan. Keandalan adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan mengalami malfungsi atau gagal dalam periode waktu tertentu. Yang kedelapan, kemudahan perbaikan atau repairability adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal. Yang kesembilan, gaya atau style. Gaya menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Biasanya gaya produk dibuat untuk menciptakan perbedaan dengan pesaing yang sulit untuk ditiru. Yang ke-10, desain. Desain merupakan totalitas fitur yang mempengaruhi penampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, diferensiasi jasa. 1. Kemudahan pemesanan mengacu pada seberapa mudah pelanggan melakukan pesanan kepada perusahaan. Yang kedua, pengiriman atau delivery mengacu pada seberapa baik produk atau jasa dibawa atau dikirim ke pelanggan. Ketiga, instalasi mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk beroperasi di lokasi yang direncanakan. 4. Pelatihan pelanggan mengacu pada pelatihan karyawan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen untuk menggunakan peralatan pemasok dengan benar dan efisien. 5. Konsultasi pelanggan mengacu pada data, sistem informasi, dan layanan nasihat yang ditawarkan penjual kepada pembeli. 6. Pemeliharaan dan perbaikan menggambarkan program layanan untuk membantu pelanggan untuk mempertahankan produk yang dibeli dalam kondisi baik. 7. Pengembalian. Salah satu strategi pengembalian dasar yang dapat diterapkan perusahaan adalah berusaha menghilangkan akar penyebab pengembalian yang dapat dikembalikan sementara pada saat yang sama, mengembangkan proses penanganan untuk pengembalian produk yang tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, hubungan produk dan merek. Setiap produk dapat dihubungkan dengan produk lain untuk memastikan bahwa perusahaan menawarkan dan memasarkan kumpulan produk yang optimal. Hierarki produk. Hierarki produk membentang dari kebutuhan dasar sampai barang tertentu yang memuaskan kebutuhan tersebut. Kita dapat mengidentifikasi 6 tingkat hierarki produk. Yang pertama, keluarga kebutuhan atau need family. Yang kedua, keluarga produk atau product family. Yang ketiga, kelas produk
atau produk kelas. Yang keempat, lini produk atau produk line. Yang kelima, jenis produk atau produk tipe. Yang keenam, barang atau item. Yang pertama, pengemasan. Pengemasan atau packing didefinisikan sebagai semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Kemasan dapat mencapai sampai 3 tingkat bahan. Misalnya sebuah produk dikemas dalam botol, itu termasuk kemasan primer. Kemudian botol diletakkan dalam kotak kardus, itu termasuk kemasan sekunder. Lalu di dalam kardus yang bergelombang yang berisi 6 lusin, itu termasuk kemasan pengiriman. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama yang dihadapi oleh pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Kemasan juga mempengaruhi pengalaman produk konsumen di kemudian hari. Beberapa faktor mempunyai kontribusi terhadap semakin banyaknya penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran. Dari perspektif perusahaan dan konsumen, kemasan harus mencapai sejumlah tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi merek. Yang kedua, mengekspresikan informasi deskriptif dan persuasif. Yang ketiga, memfasilitasi transportasi dan perlindungan produk. Yang keempat, membantu penyimpanan di rumah. Dan yang terakhir, kelima, membantu konsumsi produk. Selanjutnya, ada pelabelan. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang dirancang secara rumit dan menjadi bagian dari kemasan. Label bisa membawa merek saja atau sejumlah besar informasi. Bahkan jika penjual memilih label sederhana, hukum mungkin mensyaratkan lebih banyak, lebih melaksanakan beberapa fungsi. Label mengidentifikasi produk atau merek, misalnya nama Sanchis yang didekatkan pada jeruk dan sebagainya. Label dapat mempromosikan produk melalui grafis yang menarik. Teknologi baru memungkinkan label dibungkus susutkan 360 derajat untuk membungkus wadah dengan grafis yang terang dan mengakomodasi informasi produk yang lebih banyak pada konsumen, mengganti label kertas yang dilekatkan pada kaleng dan botol. Selanjutnya, jaminan dan garansi. Semua penjual bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi harapan normal atau rasional pembeli. Jaminan adalah persyaratan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Produk dengan jaminan dapat dikembalikan kepada produsen atau dibawa ke pusat perbaikan untuk diperbaiki, diganti, atau dikembalikan uangnya, baik tertulis maupun tersirat. Jaminan tunduk pada hukum. Selanjutnya, saya akan membahas ciri khas produk. Dalam menganalisis hubungan konsumen produk, penting pula dipertimbangkan ciri-ciri khas produk. Sejumlah ciri khas tersebut diketahui mempengaruhi keberhasilan produk dan merek baru. Tidak ada garis batas yang jelas, tetapi beberapa dimensi memang lebih terlihat langsung dengan fasilitas uji coba. Sedangkan dimensi-dimensi lain memfasilitasi uji coba sekaligus mendorong kesetiaan kepada merek. Masing-masing ciri khas tersebut diantaranya yang pertama kecocokan. Kecocokan merujuk kepada sejauh mana sebuah produk sesuai dengan afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen saat ini. Contohnya, permen karet kunyah Jewels. Permen karet dengan bagian tengah yang cair membutuhkan sedikit perubahan di pihak konsumen untuk menjajal produk tersebut. Yang kedua, keterujian. Keterujian merujuk kepada sejauh mana sebuah produk dapat diuji coba secara terbatas atau dipecah menjadi beberapa kuantitas kecil untuk uji coba yang tidak mahal. Seperti uji menyetir sebuah mobil, mencoba mengenakan sebuah sweater, mencicipi potongan pizza beku baru dalam ukuran sekali gigit, dan sebagainya. Yang ketiga, keteramatan. Keteramatan adalah sejauh mana produk atau pengaruhnya dapat dirasakan oleh panca indera konsumen. Produk baru yang dikenal oleh semua orang dan sering dibicarakan lebih besar kemungkinannya untuk cepat dipakai. Contohnya, banyak gaya pakaian yang menjadi populer setelah konsumen menonton film dan mencatat para bintang yang mengenakannya. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan merujuk kepada seberapa cepatkah konsumen merasakan manfaat produknya. Karena banyak konsumen berorientasi kepada kepuasan langsung daripada tertunda. Produk yang mampu memberikan manfaat lebih cepat daripada nanti memiliki probabilitas lebih besar untuk setidaknya
dicoba oleh konsumen. Yang kelima, kesederhanaan. Kesederhanaan merujuk pada sejauh mana kemudahan produk untuk dimengerti dan digunakan oleh konsumen. Hal-hal yang tidak boleh sama, sebuah produk yang tidak membutuhkan perakitan rumit dan pelatihan konsumen yang ekstensif lebih besar peluangnya untuk dicoba. Yang keenam, keuntungan kompetitif. Keuntungan kompetitif adalah sejauh mana sebuah barang memiliki keuntungan kompetitif berkelanjutan melebihi kelas-kelas produk, bentuk-bentuk produk, dan merek-merek lainnya. Tidak disangsikan bahwa keuntungan relatif merupakan ciri khas produk yang paling penting bukan hanya untuk mendapatkan uji coba, melainkan juga untuk mendorong pembelian berlanjut dan mengembangkan kesediaan kepada merek. Yang terakhir, simbiolisme produk. Simbiolisme produk merujuk kepada arti produk atau merek bagi konsumen. Pengalaman konsumen ketika membeli dan menggunakannya, periset konsumen menyadari ada produk tertentu yang memiliki ciri simbiolis, bahwa konsumen produk bersimbiolis itu lebih tergantung pada makna sosial dan psikologis daripada utilitas fungsionalnya. Tahapan daur hidup produk. Pada tahapan daur hidup produk terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan juga tahap penurunan. Pada masa tahap perkenalan ini tentu saja akan berlangsung lama karena memang sukar untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen, sehingga masyarakat akan menjadi kenal dengan produk tersebut. Seringkali produk tersebut diperkenalkan kepada masyarakat, akan tetapi tidak banyak anggota masyarakat yang mengetahui akan kehadiran produk tersebut, sehingga yang mengenalnya hanya sebagian kecil masyarakat. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan adanya jumlah penjualan yang meningkat terhadap produk tersebut. Itulah sebabnya lalu disebut sebagai tahap perkembangan atau tahap pertumbuhan. Pada tahap ini ditandai atau mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah para pemakai awal mengadakan pembelian ulang dan diikuti oleh pembeli-pembeli potensial. Yang kedua, tingkat laba tinggi, sehingga menarik pesaing masuk dalam bisnis. Pesaing biasanya membuat produk dengan ciri khas. Yang ketiga, harga tetap atau naik sedikit, karena naiknya permintaan dengan pesat. Yang keempat, biaya promosi tetap atau sedikit naik untuk melawan pesaing atau mendidik pasar. Dan yang kelima adalah penjualan meningkat secara tajam sehingga jumlah laba besar dan sebagainya. Tahap kedewasaan. Pada tahap ini, bagi perusahaan yang lemah akan meninggalkan pasar, sedangkan untuk perusahaan yang kuat atau raksasa tetap dapat bertahan. Selanjutnya, manajer produk harus sudah mulai mengadakan persiapan untuk mempertimbangkan strategi-strategi yang baru dalam hal ini sebagai berikut. Yang pertama adalah modifikasi produk, yang kedua modifikasi pasar, dan yang terakhir adalah modifikasi marketing mix. Lalu tahap penurunan. Dalam tahap ini, masyarakat sudah tidak lagi menyenangi produk tersebut sehingga penjualan akan segera merosot tajam. Hal ini akan terjadi apabila pengusaha tidak mampu lagi untuk mempertahankan produknya pada tahap kedewasaan. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan penjualan pada tahap ini yaitu yang pertama adalah faktor dari kemajuan teknologi, yang kedua ada faktor perubahan selera konsumen, dan yang ketiga adalah faktor ketatnya persaingan dalam negeri maupun luar negeri. Menurunnya penjualan berarti juga menurunnya laba, sehingga banyak perusahaan akan keluar dari pasar pada tahap ini. Sedangkan bagi perusahaan yang tetap bertahan akan mengurangi produksinya. Pada tahap ini juga ditandai dengan mengurangi anggaran promosi dan juga menurunkan laba. Pada slide ini ada 4 tahapan strategi produk. Yang pertama adalah strategi penetapan harga, yang kedua penetapan merek, yang ketiga strategi distribusi, dan yang terakhir adalah manajemen waktu. Yang pertama, penetapan harga. Strategi penetapan harga ditentukan oleh keputusan manajemen tentang bauran produk, kualitas produk, dan merek produk. Strategi distribusi juga mempengaruhi pilihan mengenai bagaimana harga akan berhasil di dalam kombinasi strategi periklanan dengan armada penjualan. Strategi penetapan harga mempengaruhi keputusan elemen bauran pemasaran lainnya, karena harga itu sendiri merupakan salah satu elemen bauran pemasaran. Dalam prosesnya, strategi penetapan harga berlangsung penentuan tujuan, analisis situasi, pemilihan strategi, penentuan harga khusus, dan kebijakan. Banyak bisnis menggunakan strategi penetapan harga untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Hal tersebut ialah untuk mendapatkan posisi pasar, mencapai kinerja keuangan, penentuan posisi produk, dan mempengaruhi persaingan.
Selain demikian, dua kecenderungan pun hadir dalam penggunaan harga sebagai variabel strategis. Yang pertama, bisnis merancang harga secara fleksibel untuk mengatasi perubahan dan ketidakpastian. Kedua, harga seringkali digunakan sebagai elemen strategis bisnis dan pemasaran secara aktif. Analisis terhadap situasi penetapan harga dilakukan untuk mengembangkan strategi terhadap kurva lini produk atau memilih strategi penetapan harga terhadap suatu produk maupun merek tertentu. Yang kedua adalah pemberian merek. Kepemilikan citra yang kuat memberikan beberapa keuntungan bagi suatu bisnis. Citra merek mampu membedakan produk kita dengan produk pesaing. Keunggulan bersaing pun tercipta dan merek yang dikenal konsumen mendorong terjadinya pembelian uang. Sehingga citra merek yang kuat adalah penting dalam keberadaannya. Yang ketiga adalah strategi distribusi. Customer service adalah suatu strategi produk yang penting meskipun terkadang dalam kenyataannya sering diabaikan. Customer service melayani aktivitas-aktivitas permohonan spesifikasi produk, permohonan rincian, pemrosesan pembelian, penyelidikan status pesanan, dan layanan garansi. Satu permasalahan inti di dalamnya tidak lain koordinasi berbagai fungsi di mana atribut-atribut layanan konsumen tergantung pada jenis produk dan permintaan konsumen tertentu. Terlepas dari masalah tersebut, customer service mampu meningkatkan nilai produk bagi konsumen. Pengelolaan customer service penting dipandang berbagai bagian strategi pemasaran. Berkaitan dengan hal itu, perlu dijelaskan proses internal yang mempengaruhi layanan konsumen, menetapkan tujuannya, mengembangkan dan mengelola penyediaan dan memberikan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Yang terakhir adalah manajemen waktu. Manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk bekerja. Sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Efektivitas terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan efisien tidak lain mengandung dua makna, yaitu makna pengurangan waktu yang ditentukan dan makna investasi waktu menggunakan waktu yang ada. Manajemen waktu bertujuan kepada produktivitas yang berarti rasio output dengan input. Alhamdulillah selesai sudah pemaparan dari materi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, dan bila ada yang tidak paham kalian bisa tanya kepada kelompok kami. Dan kelompok kami akan mengakhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.